Di episode sebelumnya, Ryusui akhirnya menyusul keluar angkasa. Dan dengan kebrutalan Ryusui, akhirnya roket unit 4 bisa menyatu dengan roket utama dengan aman. Setelahnya, Ryusui langsung masuk ke roket utama dan mereka berempat merayakan keberhasilan ini. Sementara itu, tim di bumi juga merayakan keberhasilan Ryusui ini. Dan Gen berkata kalau Ryusui ini sangat luar biasa. Walaupun banyak hal yang terjadi, tapi pada akhirnya dia tetap pergi ke bulan. Dan Gen juga mengakui kalau semua ini pasti bukanlah sebuah kebetulan. Dan dari apa yang Francois lihat, Ryusui sudah mengantisipasi akan terjadi kejadian seperti ini. Dan walaupun posisinya di roket sudah hilang, tapi Ryusui tetap melakukan pelatihan astronot dengan baik dan selalu berlatih dengan keras. Dan itulah prinsip yang Ryusui dan Francois selalu gunakan, yaitu hasrat adalah sesuatu yang mulia. Sekarang kita kembali ke roket luar angkasa. Terlihat Ryusui yang membawakan sebuah papan sirkuit yang baru. Dan karena sirkuit sebelumnya sudah rusak karena terbakar, Senku langsung menggantinya dengan sirkuit yang baru yang dibawa Ryusui ini. Dan sebelumnya Seno mengetahui kalau Senku mendapatkan masalah dengan papan sirkuit. Setelahnya Ryusui langsung meminta papan sirkuit yang baru dari Kaseki. Dan setelahnya Ryusui langsung masuk ke roket unit 4 dan beruntung roket ini tidak meledak saat diluncurkan. Dan sekarang Ryusui berkata dia bisa dirubah menjadi batu supaya tidak menghabiskan penyokong hidup yang ada di roket ini. Dan Senku setuju dengan membatukan seseorang. Dan dengan kedatangan Ryusui ini, Senku merasa tempat ini menjadi semakin sempit. Tapi tentu itu hanya sebuah candaan yang Senku buat. Setelahnya terlihat Sai yang menyusun ulang program untuk roket unit 5. Dan setelah programnya selesai, roket unit 5 ini diluncurkan dan roket ini berhasil sampai di luar angkasa dengan baik. Dan dengan monitor yang sudah kembali berfungsi, Stanley berhasil menyatukan roket unit 5 ini dengan baik. Dan setelah 5 unit ini bersatu, Stanley langsung menjalankan roket ini ke arah bulan. Sementara itu di bumi terlihat Seno, Ukyo, Sai dan banyak orang yang lain yang terus mengawasi jalannya roket di luar angkasa. Dan dengan saling mengirimkan gelombang radio dan juga menghitung waktu setelah roket ini berjalan, mereka bisa mengukur jarak yang sudah dilalui roket ini. Dengan begitu mereka bisa tahu di mana lokasi roket ini sekarang berada. Dan dengan sebuah teknik bernama efek Doppler, mereka bisa menghitung kecepatan roket ini berjalan. Dengan mengumpulkan semua informasi ini, mereka bisa memperkirakan kapan roket ini akan sampai ke bulan. Dan ternyata rute yang dilewati roket ini tidak langsung mengarah ke bulan. Roket ini akan mengitari bumi dulu beberapa kali dan setelahnya baru roket ini akan menuju ke bulan. Dan Ukyo mengabarkan kalau kecepatan roket ini sekarang adalah 38.000 km per jam. Dan sebagai perbandingan, sebuah pesawat jet biasa bisa terbang dengan kecepatan 1000 km per jam. Dan bahkan pesawat dengan kecepatan tercepat yang pernah dinaiki manusia hanya secepat 7.273 km per jam. Dan pesawat ini bernama pesawat X-15 yang pertama kali diterbangkan oleh Scott Crossfield pada 8 Juni 1959. Jadi bisa dibayangkan roket ini sekarang berjalan 38 kali lebih cepat dari sebuah pesawat jet. Dan sebagai informasi, jarak antara bumi dengan bulan jika diambil garis lurus adalah 384.400 km. Dan jika roket ini berjalan lurus dari bumi, seharusnya dalam waktu sekitar 1 hari saja mereka akan sudah sampai di bulan. Tapi mengingat rute yang roket ini lalui adalah memutari bumi dulu baru ke bulan, jadi perjalanan ini akan memakan waktu yang lebih lama. Sekarang roket ini terus bergerak sesuai rute yang sudah ditentukan. Dan terlihat Kohaku yang ternyata juga dirubah menjadi batu.
yang artinya Ryusui dan Kohaku mereka berdua sekarang menjadi batu. Akhirnya hari demi hari berlalu dan semua orang mengerjakan tugasnya masing-masing. Dan di sini Seno selalu melakukan monitoring dan memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Dan akhirnya setelah 3 hari berlalu, Kohaku dan Ryusui dibangkitkan lagi. Senku meminta mereka berdua untuk melihat keluar jendela. Dan di sini Kohaku sekali lagi sangat kagum karena mereka sudah sangat dekat dengan bulan. Sementara itu Ryusui melihat keluar dengan sebuah alat bernama sextant. Jadi secara singkat, dengan sextant ini bisa digunakan untuk melihat posisi kapal saat berada di lautan lepas. Dan alat ini juga bisa untuk menentukan waktu matahari terbit, kapan tengah hari, dan waktu matahari terbenam. Dan alat ini juga bisa digunakan di luar angkasa untuk menentukan lokasi mereka saat ini dengan cara melihat lokasi bintang-bintang. Dan ternyata Chrome dan Sui kalah yang membuat sextant ini. Dan mereka berdua mengklaim ini adalah pertama kalinya ada alat seperti ini di dalam sejarah umat manusia. Tapi Seno berkata kalau alat ini sudah ditemukan sejak lama dan roket Apollo juga sudah menggunakan alat ini. Chrome dan Suika langsung ambruk setelah tahu ternyata alat ini sudah pernah ditemukan. Seno kemudian berkata kalau roket mereka sudah sampai di sisi lain bulan, komunikasi mereka dengan bumi akan terputus. Dan di saat itu para astronot harus mengandalkan pengukuran mereka sendiri. Dan tentu saja ancaman dari Wyman juga tidak bisa diabaikan. Dan sekarang terlihat Ryusui yang masih mengawasi bintang-bintang, dan Senku yang juga masih menyusun rencana. Setelahnya roket ini mulai mendekati sisi lain dari bulan. Dan terlihat permukaan bulan di sisi ini yang sangat bergelombang dan juga tidak rata. Senku menjelaskan kalau sisi bulan yang mengarah ke bumi adalah selalu sama, yang artinya walau bulan juga melakukan rotasinya sendiri, tapi bagian yang menghadap ke bumi selalu sama. Mari kita sebut bagian bulan yang menghadap ke bumi ini sebagai sisi depan, dan bagian bulan yang tidak menghadap ke bumi sebagai sisi belakang. Jadi terkadang ada meteor yang menabrak ke bulan, dan kebanyakan dari meteor itu menabrak sisi belakang dari bulan. Dan itu terjadi terus-menerus sampai membuat sisi belakang ini menjadi banyak berlubang. Dan karena bulan ini terkena meteor, jadi beberapa meteor itu tidak jadi jatuh ke bumi. Mari kita berterima kasih kepada bulan karena selalu melindungi bumi. Dan sekarang adalah saatnya menentukan siapa saja yang akan mendarat di bulan. Dan untuk menghindari kemungkinan terburuk, mereka hanya akan menurunkan 3 astronot saja dan meninggalkan 1 orang di roket ini. Dan Senku menawarkan dirinya untuk tetap berada di roket ini dan memastikan semuanya aman. Tapi Ryusui menentang hal itu dan menyuruh Senku untuk ikut menjelajahi bulan. Sementara komando di sini akan diurus oleh Ryusui. Dan karena Senku adalah perwakilan ilmuwan dari bumi, maka Senku harus ikut berjalan di bulan. Dan Kohaku bertanya ke Ryusui, bukankah kau ingin mendapatkan kehormatan sebagai salah satu manusia yang mendaratkan kakinya di bulan? Dan Ryusui menjawab, aku adalah seorang nahkoda, dan jika harus memilih antara berjalan di bulan atau mengemudikan roket ini sendirian, aku akan memilih untuk mengemudikan roket ini. Senku dan Ryusui sama-sama tersenyum dan Senku menerima rencana ini. Kemudian Senku, Stanley, dan Kohaku langsung memakai baju astronot mereka. Setelahnya ada 1 unit roket yang melepaskan diri dari roket utama dan mulai terbang ke permukaan bulan. Ken berkata ke Senku kalau momen pendaratan ini akan disaksikan oleh orang dari seluruh bumi. Dan Ken bertanya ke Senku, kalimat pertama apa yang akan kau katakan saat mendarat di bulan?
Setelahnya diperlihatkan beberapa orang yang sedang melihat siaran pendaratan roket ini. Dan mereka adalah orang-orang yang berasal dari berbagai penjuru bumi. Dan terlihat juga peradaban di sana juga sudah cukup maju. Sekarang kembali ke Jepang. Di sana Taiju merasa semakin bersemangat dan Taiju terpikirkan sebuah kalimat yang cocok untuk Senku katakan. Dan kalimat itu berbunyi seperti ini. Ini adalah langkah yang kecil dari seorang manusia, tapi ini juga adalah langkah yang besar bagi umat manusia. Chrome dan banyak orang lainnya merasa ini adalah kalimat yang sangat keren. Tapi Gen berkata kalau itu adalah kalimat yang Armstrong katakan saat pertama kali menginjakkan kakinya di bulan, yang artinya kalimat itu sudah pernah digunakan. Taiju merasa konyol setelah mengetahui kebenarannya. Selanjutnya menurut Chrome kalimat yang cocok adalah kalimat yang sederhana seperti bulannya edan. Dan menurut Mozu kalimatnya adalah mengumpulkan semua wanita cantik dari seluruh dunia. Dan Kirisame melihat Mozu dengan tatapan yang jijik. Kemudian menurut Sai kalimatnya adalah New Achievement Unlocked, First Moon Landing. Kalimat dari Sai ini terdengar seperti sebuah hadiah di dalam game. Maklum saja dia adalah seorang programmer. Dan Ukyo merasa heran kenapa semua orang malah membuat improvisasi seperti ini. Dan menurut Gen keputusannya tetap diserahkan kepada astronot yang akan mendarat di bulan. Dan Senku berkata kalau dia tidak terlalu memikirkan hal seperti itu. Dan arti dari pendaratan kali ini berbeda jika dibandingkan dengan kisah Armstrong di abad 20. Untuk saat ini jika kita tidak mengalahkan Y-Man, maka umat manusia akan hancur sekali lagi. Tapi jika mereka berhasil mengalahkan Y-Man dan mengungkap rahasia di balik pembatuan, maka umat manusia akan mendapatkan masa depan yang baru. Setelahnya roket ini berhasil mendarat di bulan dan perlahan pintunya mulai terbuka. Senku berkata langkah ini akan mempertaruhkan nasib umat manusia. Dan kita akan mengambil langkah besar pertama ini ke dalam pertarungan demi sains masa depan. Sosoruze Korewa. Setelahnya Senku langsung melompat dan mendaratkan kakinya di bulan. Dan ini menjadi pendaratan pertama manusia di bulan setelah ribuan tahun berlalu. Dan keberhasilan pendaratan ini disambut dengan meriah dari seluruh penjuru bumi. Dan sekarang pertarungan melawan Y-Man sudah ada di depan mata. Dan Senku juga sudah siap dan mengeluarkan jaring granat untuk meledakkan Medusa. Dan mereka masih punya senjata ultimate yaitu Medusa itu sendiri. Dan kali ini Medusa diletakkan di dalam sebuah kapsul yang berisikan udara. Kenapa Medusa harus diletakkan di dalam kapsul seperti ini? Ini karena di bulan tidak ada udara dan suara tidak akan bisa merambat di tempat yang tidak ada udaranya. Jadi mereka tidak bisa mengaktifkan Medusa dengan berteriak secara langsung seperti biasanya. Jadi Medusa ini dimasukkan ke dalam kapsul berisi udara dan kapsul ini sudah diisi dengan udara. Dan di dalamnya ada sebuah speaker dan para astronot tinggal mengaktifkannya saja dari dalam baju astronot mereka. Dan yang bertugas untuk membawa Medusa ini adalah Kohaku. Kohaku berkata kalau situasinya menjadi buruk, dia bisa melempar kapsul ini ke arah musuh dan berkata 10 meter 1 det. Tapi omongan Kohaku ini langsung dihentikan oleh Senku dan Stanley. Dan Kohaku baru sadar kalau dia bisa saja mengaktifkan Medusa dengan perkataannya tadi. Dan jika itu terjadi maka tamat sudah riwayat mereka. Dan semua orang di bumi juga merasakan kepanikan. Dan Gen berpikir kalau tindakan Kohaku tadi bisa menjadi pertanda buruk. Tapi para astronot bisa segera move on dari kejadian tadi. Dan Stanley meminta untuk mengobrol nanti saja. Dan Senku setuju karena jika terlalu lama berdiam, mereka malah akan menghabiskan oksigen.
Dan Kohaku juga setuju dan sudah siap untuk menyerang dengan kuat dan juga cepat. Setelahnya mereka pergi menggunakan sebuah mobil dan mobil ini bisa berjalan di permukaan bulan. Kenapa ini bisa terjadi? Bukankah mereka seharusnya melayang? Jadi walaupun sangat kecil tapi di bulan ini masih ada gravitasi dan besarnya adalah 1,62 meter per second kuadrat. Sementara gravitasi di bumi adalah 9.807 meter per second kuadrat. Jadi dengan gravitasi sekecil itu mereka masih bisa menjalankan mobil di permukaan bulan. Tapi memang ada kalanya mobil ini akan mengambang juga. Dan tujuan mereka sekarang adalah tempat yang dekat dengan leher dari kelinci bulan. Kalian pasti pernah dengar yang namanya kelinci bulan. Salah satu jawabannya adalah karena corak yang ada di bulan itu mirip seperti kelinci. Bisa kalian lihat di gambar ini. Dan corak hitam yang pernah Kohaku temukan berada di leher kelinci ini. Dan di perjalanan ini Stanley berkata kalau musuh bisa saja melihat mereka dari jarak jauh karena mereka menggunakan mobil sebesar ini. Tapi bagi Senku itu bukanlah masalah dan menggunakan mobil lebih baik daripada harus berjalan kaki. Dan sekarang Kohaku melihat ada sesuatu di kejauhan. Setelah semakin dekat ternyata itu adalah bendera Amerika yang ditancapkan Neil Armstrong pada abad 20. Dan di sampingnya ada sebuah bangunan yang sudah terbengkalai. Mungkin ini adalah markas yang digunakan Armstrong di zaman dulu. Dan ternyata warna merah dan biru di bendera itu sudah banyak pudar karena terkena paparan sinar matahari secara langsung dalam waktu yang lama. Dan Kohaku merasa ini sebuah kebetulan karena lokasi Wyman ternyata ada di dekat titik manusia meninggalkan bendera. Tapi menurut Senku ini bukanlah sebuah kebetulan. Dan sebenarnya ukuran bulan itu cukup besar. Dan kenapa Wyman justru memilih berada di sini? Menurut Senku pasti ada alasan di balik semua ini. Tapi Stanley mengingatkan lagi untuk tidak membuat asumsi yang berlebihan dengan musuh misterius ini. Karena itu bisa membuat mereka menjadi terbunuh. Dan daripada membuat asumsi, menurut Stanley mereka tinggal pergi melihatnya sendiri untuk mengetahui alasannya. Selanjutnya mobil mereka melewati sebuah mobil yang lain yang ada di sekitar sini. Tapi tidak jelas ini mobil milik siapa. Dan para astronot tidak mengeceknya terlebih dulu dan terus melanjutkan perjalanan ke lokasi yang sudah ditentukan. Dan setelah beberapa saat berjalan, Kohaku tiba-tiba mendengar Senku yang memanggil namanya. Dan Senku meminta Kohaku untuk membuka kapsul Medusa. Kohaku bingung kenapa Senku berkata demikian. Kohaku bertanya apa Senku yakin untuk membuka kapsul Medusa ini. Dan Kohaku merasa aneh kenapa Senku tadi berbicara dengan bahasa yang sopan. Kohaku sekarang bersiap untuk membuka kapsul itu. Dan Kohaku bertanya lagi apa kapsulnya dibuka sekarang. Dan Senku menjawab, "Ya, benar, tolong buka dengan cepat." Kohaku langsung mencoba membuka kapsul itu. Tapi tiba-tiba Stanley menghentikan tindakan Kohaku ini. Dan Stanley berkata kalau Senku tidak mengatakan apapun. Sontak hal ini membuat panik mereka semua. Dan Kohaku langsung teringat lagi momen saat Yo dan Gen berubah menjadi batu karena serangan mendadak. Dan Ukyo yang pernah berkata kalau Wyman memiliki suara yang mirip seperti Senku. Tapi suaranya ini berasal dari frekuensi dan transmisi palsu. Dan tiba-tiba udara yang ada di kapsul itu langsung keluar dan kapsul ini menjadi tidak ada udaranya lagi. Dan tiba-tiba Senku berkata, "Terima kasih banyak sudah membukakan kapsul ini untukku." Dan Medusa di dalam kapsul itu juga tiba-tiba bergerak dengan aneh. Dan karena kehilangan fokus, mobil yang mereka naiki menabrak sesuatu dan mereka bertiga langsung terlempar.
Senku langsung memerintahkan Kohaku untuk melempar kapsul itu sejauh-jauhnya. Dan Kohaku dengan refleksnya yang luar biasa langsung melempar kapsul itu sejauh-jauhnya. Senku merasa senang karena lemparan Kohaku ini sangatlah sempurna. Dan Stanley juga menghitung seberapa jauh kapsul itu akan terlempar. Dan dari apa yang Stanley hitung, mereka sudah berada di titik yang aman. Dan seketika Medusa itu meledak dan mengeluarkan cahaya pembatuan. Tapi berkat lemparan sempurna Kohaku, sinar itu tidak mengenai mereka bertiga. Sontak kejadian ini membuat tim di bumi menjadi sangat kaget. Dan Ryusui yang mengawasi dari kejauhan juga bisa melihat cahaya dari aktifnya Medusa. Dan ketiga astronot kita juga menyadari kalau Wyman sudah ada di depan mereka, bersembunyi di balik kegelapan bulan. Sebenarnya siapakah Wyman ini? Apakah dia adalah Senku dari masa depan? Ataukah Wyman ini adalah ayah kandungnya Senku? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.